Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan program kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Nah, kali ini pertanyaan berasal dari Saudara Yonatan Pujo dari Kediri. Ya. Pertanyaan ini sudah dikirimkan sejak bulan Februari ya. Bulan Februari. Oke, pertanyaannya, selamat pagi Romo. Selamat pagi juga. Ya. Saya Farus dari Kediri. Ya, Mas Farus. Selamat bertemu. Mau tanya, adakah video khusus pembahasan tentang dosa, penjelasan dosa, analogi wujud atau bentuk dosa, tempat di mana dosa berada pada manusia? Apa ada beda dosa kecil dan dosa besar? Ya. Maaf, saya harus pakai kacamata sekarang. Oke. Saudara Farus, kata dosa itu bahasa aslinya adalah hamartia. Dan hamartia itu istilah yang digunakan di dalam zaman purba, di kalangan orang-orang Yunani Romawi zaman itu. Hamartia itu artinya meleset dari sasaran. Maaf, sambil saya makan buah. Itu digunakan dalam olahraga panahan. Jadi kalau kita memegang anak panah dan ingin mengenakan pada sasaran, dan kalau sasarannya tepat, ya itu namanya kita menang ya. Nah, kalau sasaran itu panahnya meleset, tidak mengenai pas tengah sasaran, itulah hamartia. Jadi hamartia itu adalah meleset dari sasaran. Nah, orang jatuh dalam dosa, menjadi berdosa, artinya meleset dari sasaran yang dikehendaki Allah pada waktu Allah menciptakan manusia ini dan hidup yang dikehendaki bagi manusia ini. Meleset dari situ. Nah, untuk itu mari kita lihat tujuan ketika Allah menciptakan manusia. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Marilah kita, yang berbicara di sini, Allah berbicara dengan firman-Nya sendiri, dengan rohnya dalam dirinya. Itulah Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita membuat manusia menurut gambar kita. Nah, gambarnya Tritunggal itu Kristus, firman itu. Coba kita baca di dalam Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Iya, maksudnya firman adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau manusia diciptakan menurut gambar Allah, maka manusia diciptakan dengan gambar Allah ini sebagai pola kemanusiaannya. Berarti manusia diciptakan untuk menjadi mulia seperti Allah melalui polanya, yaitu Kristus. Ya, sebelum jadi manusia namanya bukan Kristus, ya firman gitu aja ya. Atau anak Allah. Jadi tujuan manusia diciptakan adalah untuk menjadi seperti anak Allah ini. Bagaimana? Ya, dalam kekudusan, dalam kemuliaan, dalam kekekalan, keabadian. Nah, itu tujuan diciptakannya.
Tetapi dan juga ketika manusia diciptakan menurut gambar Allah dan masih dalam keadaan alamiah begitu, dalam berarti murni dalam keadaan sebelum jatuh. Semua refleksi yang muncul dari manusia itu sesuai dengan sang gambar ini. Jadi manusia melakukan apapun semuanya itu sesuai dengan sifatnya gambar. Hanya kebaikan, hanya kesucian yang muncul dan tidak harus memilih antara yang baik dan yang jahat. Sebab dalam dirinya tidak ada jahat, tidak ada pilihan. Karena sebagaimana dalam Allah itu tidak ada kejahatan, Allah hanya ada kebaikan. Demikianlah kalau manusia masih hidup dalam gambar tadi, sesuai dengan gambar tadi, yang muncul hanya kebaikan. Nah, itulah keadaan manusia sebelumnya. Nah, tetapi untuk mencapai titik menjadi derajat diciptakan menurut rupa Allah, yaitu menjadi seperti Allah dalam kemuliaan. Bukan menjadi Allah ya. Tidak mungkin manusia menjadi Allah. Menjadi seperti Allah artinya yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Tolong bacakan. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, mengambil bagian dalam kodrat ilahi itulah menjadi seperti rupa Allah. Ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi dalam kemuliaannya. Nah, untuk sampai pada titik itu, dari menurut rupa sampai dari menurut gambar sampai menjadi menurut rupa. Artinya naik kelas ya. Perlu ada ujian. Ya, kalau orang naik kelas kan harus untuk sekolah, kalau naik kelas kan harus ujian. Demikianlah manusia waktu itu perlu diuji. Diuji apa? Dalam ketaatan. Wujudnya apa? Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu ujiannya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Artinya kalau mereka tidak pernah makan, ya tidak pernah mati. Dan buah pun kita tidak tahu. Udah mengatakan buah apel, tapi Alkitab tidak mengatakan itu buah apel. Nah, mungkin buah jagung kita pun tidak tahu. Atau buah pisang kita pun tidak tahu. Yang penting bukan buah apa. Yang penting apa yang terkandung dalam perintah tentang buah ini. Dan buah ini simbolnya apa. Yang terkandung dalam perintah ini adalah ketaatan. Jangan makan, sebab kalau kamu makan, maka. Jadi ketaatan ini yang terkandung dalam arti buah ini. Nah, kenapa disebut bahwa buah pengetahuan baik dan jahat? Apakah tadinya manusia tidak tahu baik dan jahat? Saya katakan tadi, dalam keadaan murni, menurut gambar Allah, tidak ada kejahatan dalam manusia, yang ada kebaikan saja. Semua yang muncul dari dirinya adalah kebaikan. Semua yang muncul dari dirinya adalah kesucian. Semua yang muncul dari dirinya adalah apa yang merupakan pancaran dari gambar Allah, yaitu Sang Sabda itu sendiri. Maka buah pengetahuan baik dan jahat ini dikirimkan untuk menguji sampai mana, sampai titik mana manusia tetap taat kepada Allah supaya dia tetap dalam keadaan tidak ada kejahatan di dalam dirinya. Dan ternyata manusia memberontak, melanggar. Kita baca oleh bujukan iblis, gitu. Kita baca di dalam Kejadian pasal 3. Ayatnya 3 sampai 6. Mulai ayat 2 saja deh. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Nah, ular di sini adalah personifikasi iblis.
Ya karena apa? Ular itu mempunyai dua lidah. Lidahnya bercabang. Dan lidah bercabang itu adalah pendusta. Orang yang lidahnya bercabang adalah pendusta. Maka itu lambang bahwa dia itu bapa segala dusta. Nah, terus Semua pohon dalam sebentar. Dan ular itu bukan saja lidahnya bercabang, mulutnya ada bisa. Bisa itu mematikan. Racun. Makanya ular yang dipakai lambang sebagai iblis karena iblis mempunyai dua sifat ini. Sebagai pembunuh dan pendusta. Coba kita baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia. Ya, pembunuh. Makanya ada dalam mulut ular itu karena dia ada bisa, ada racun, maka digambarkan sebagai pembunuh. Terus? Sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ya, bukan atas kehendaknya, menurut wataknya sendiri maksudnya gitu. Wataknya memang pendusta iblis itu. Terus? Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapa segala dusta. Makanya ular yang dijadikan lambang manifestasi iblis ini. Nggak mungkin sapi atau ayam, karena ayam tidak punya sifat ini. Atau sapi. Hanya ular yang punya sifat membunuh dan lidahnya bercabang. Terus kan? Dari Kejadian pasal yang ketiga. tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, jadi ini dibelokkan firman-Nya Allah. Allah ngelarang kamu semuanya kan? Nah, terus? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah Nah itu, nggak ada perintah ataupun raba. Jangan kau makan, itu aja dah. Jadi karena dia menambah firman Allah, berarti berbohong. Itu menjadi lubang untuk iblis masuk lebih dalam. Untuk menipu manusia, untuk menipu Hawa. Sehingga, dan seharusnya Hawa dari mula harus mengatakan, tidak mau ngomong dengan iblis. Sebab mulai kita ada membuka pintu untuk mengadakan koneksi atau hubungan dengan komunikasi dengan dia. Dia akan masuk lebih dalam untuk menipu manusia. Terus? nanti kamu mati. Nanti kamu mati. Terus? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah itu. Ada beberapa hal di sini. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Artinya Allah itu bohong. Berarti iblis itu kurang ajar. Menuduh Allah berbohong. Dan kamu akan terbuka matamu. Kamu menjadi seperti Allah. Allah tidak mau kamu seperti dia. Allah itu pencemburu. Ini makhluk kurang ajar kan? Menuduh penciptaan seperti itu. Karena Hawa sudah terlanjur membuka pintu untuk mendengarkan suaranya iblis, kena dia. Kamu akan menjadi seperti Allah. Nah ini lebih lagi kan. Jadi terjadi pemberontakan di sini. Ini bukan sekedar terpeleset. Ini memang memberontak. Menuduh Allah dan akhirnya ingin menjadi seperti Allah. Makanya ketika terjadi pemberontakan, ini bukan sekedar kesalahan atau tergelincir. Ini betul-betul membelakangi Allah, memberontak terhadap Allah. Betul-betul pelanggaran. Baca 1 Yohanes 5:16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa. Semua kejahatan adalah dosa. Terus? Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Itu nanti saya bicarakan. Setiap dosa adalah pelanggaran.
Dalam hal ini, Adam dan Hawa akhirnya melanggar perintahnya Allah, jangan makan, tapi dimakan. Ayat 6. Di dalam Kejadian 35 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakan. Memberontak dia. Dampaknya apa? Dampaknya kematian muncul. Kemuliaan yang dimiliki tadinya, ketika dia masih bersatu dengan firman, masih dalam keadaan menurut gambar Allah, itu hilang akibat dosa ini. Kita baca di dalam Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena telah kehilangan kemuliaan Allah, tubuhnya tidak ditutupi oleh sinar ilahi lagi, manusia jatuh menjadi kedagingan, bersifat kedagingan. Dan inilah bentuk pemberontakan itu. Dan akhirnya efeknya karena kehilangan hidup ilahi, dirinya menjadi diri yang bersifat daging. Dan disitulah munculnya hawa nafsu yang mengakibatkan dosa itu. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi Keinginan daging adalah maut. Muncullah keinginan daging ini. Terus? tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Perseteruan. Artinya tidak senang dengan Allah. Terputus dari Allah. Nah, kalau terputus dari Allah, dari mana? Dari mana kesucian muncul? Disitulah dari keterputusan dari Allah ini, maka manusia menjadi bersifat daging, maka manusia memunculkan suatu energi baru dalam dirinya. Energi yang menyebabkan, mendorong dia untuk berbuat dosa. Nama energinya itu dosa juga. Roma 8. 7, maaf. Roma 7, bukan 8. Ayat 14 sampai ayat yang ke-19. 20. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Bersifat daging, bukan lagi bersifat roh. Terjual di bawah kuasa dosa. Kuasa dosa. Ini akhirnya. Disitulah munculnya apa yang buruk tadi. Akibat dari memberontak yang digambarkan dengan buah pengetahuan baik dan jahat. Muncul yang jahat dalam diri manusia. Yang tadinya tidak ada. Ketika dia masih dipenuhi oleh kemuliaan. Yang jahat muncul karena dia menjadi bersifat daging. Terus? Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Contohnya apa sih? Kita ini semua inginnya kan damai saja dengan semua orang. Inginnya tidak melukai hati orang lain. Tapi kadang-kadang dan sering ucapan kita, tindakan kita tanpa kita sengaja ternyata menyakiti orang lain. Jadi kita tidak tahu apa yang kita buat. Loh, kenapa memunculkan yang jahat itu yang berdampak buruk pada orang lain? Ini dari mana ini gitu loh, Pak. Ya. Terus kita baca ayat 16. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kendaki. Nah, kita nggak, itu kan tidak kita hendaki kan melukai hati orang lain, melukai sesama kita. Itu tidak kita hendaki, tapi toh terjadi gitu loh. Jadi, terus aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ya, kalau aku berbuat apa yang tidak aku hendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Karena Taurat mengatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan itu. Berarti kan baik itu perintahnya Taurat itu. Maksudnya hukum 10 maksudnya. Terus? Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya. Perbuatan jahat tadi. Tetapi apa? Tetapi dosa yang ada dalam aku. Nah. Di sini ada kekuatan baru yang muncul akibat kita jatuh ke dalam dosa, akibat kita memiliki sifat kedagingan, dan kekuatan baru itu namanya dosa. Dan ini yang memunculkan yang jahat dalam diri kita, yang akhirnya disebut sebagai dosa-dosa. Nah, dosa-dosa itu munculnya dari kekuatan baru, energi baru dalam kita,
yang sudah bersifat kedagingan, yang sudah punya benih kematian ini, dan itulah dosa namanya. Terus? Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia. Ya, coba saya baca dalam bahasa aslinya. Dalam aku sebagai apa? Coba lihat. Roma 7 ayat 18. 18. Idagar, karena aku melihat, karena aku tahu. Oti, uk, iki, enemi, tidak ada diam di dalamku. Tut estin, enti sarkimu, yaitu di dalam dagingku. Akaton, yang baik. Jadi yang baik tidak ada dalam dagingku. Togar, selin para kitemi. Tetap karena kehendak memang ada dalam diriku. Tode katergaziste tokalon u. Tetapi melakukan yang baik tidak. Kehendaknya ada, semua orang ingin berbuat baik sih. Ingin yang baik, tapi ternyata yang muncul bukan yang baik. Nah, apa yang menyebabkan muncul ini? Inilah kekuatan dosa, energi baru yang namanya dosa. Akibat kita sudah bersifat daging, akibat kita jatuh ke dalam dosa, akibat kita kehilangan gambar Allah di dalam kita. Dalam arti kehilangan kemuliaan Allah di dalam kita tadi. Teruskan ayat Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Oh ya. Sebab bukan apa yang aku kendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya itu. Kita kan begitu, semua manusia itu. Maunya sih baik. Suami istri juga maunya rukun-rukun saja sampai akhir, tapi ternyata enggak kan. Dalam keluarga itu ada pertentangan, ada pertengkaran, dalam gereja juga. Ya karena ini. Terus? Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Itu. Bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang memperbuatnya. Oleh karena itu, di dalam ajaran iman Kristen Ortodoks Timur, dosa itu bukanlah merupakan pelanggaran yang membutuhkan hukuman. Keadaan dosa ini. Tetapi itu adalah penyakit yang membutuhkan kesembuhan. Jadi keadaan dosa itu adalah keadaan kita ini sakit secara rohani. Bukan ini kita ini kriminal yang perlu dihukum. Ya memang ada hukuman namanya berbuat dosa, tapi intinya kita ini menjadi orang yang sakit. Kita baca di dalam Matius pasal 9. Sakit dalam roh maksudnya ya. 9 ayat 12, kita baca saja ayat yang ke-9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku," maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ya, banyak pemungut cukai yang dianggap orang berdosa dan banyak orang berdosa yang lain. Mungkin wanita-wanita nakal, mungkin siapa saja datang ke situ. Terus? Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Orang lain mengatakan ini pendosa ini perlu dihukum, itu aja. Dalam pikirannya hukuman aja yang ada. Tapi apa kata Yesus? Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Nah, ini jawaban Yesus. Berarti orang berdosa ini bukan orang sehat, ini orang sakit. Yang diberikan bukan polisi yang bawa borgol, yang diperlukan tabib yang menyembuhkan. Jadi dosa itu keadaan sakit di dalam roh kita yang perlu penyembuhan, dan penyembuhan itu perlu seorang tabib, dan tabibnya itu Yesus. Dia menyembuhkan melalui karya penebusannya. Terus? Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas Nah kasihan. itu kan. Yang kukendaki adalah belas kasihan, bukan memberi azab, memberi pukulan, memberi pecutan, bukan. Jadi orang berdosa itu
perlu dibolehkan. Bukan sekedar dihukum tanpa pemulihan, tidak bisa. Seandainya pencuri dipotong tangannya karena mencuri, apakah kita dapat yakin bahwa hatinya juga akan berubah dari keinginan untuk mencuri? Tidak. Maka Yesus datang untuk mengubah dan memulihkan manusia dari sakit akibat dosa yang menempel dalam rohnya itu. Maka dikatakan di sini ayat yang ke-12 ini, ayat 13 ini, baca lagi. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Supaya bertobat, untuk disembuhkan. Itulah. Jadi dalam pemikiran pengajaran gereja, dosa itu adalah keberadaan roh yang sakit. Dan wujud penyakitnya apa? Wujud penyakitnya ketika diri kita dikuasai oleh keinginan-keinginan daging itu. Wujudnya apa? Kita baca di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, itulah bentuk-bentuk dosa itu. Manifestasi hawa nafsu, yaitu keinginan daging. Dan ini yang menajiskan orang. Karena itu penyakit ya. Kalau tubuh kita penuh dengan borok, ya najis kan, kotor kan. Nah, hati kita ketika penuh dengan borok-borok hawa nafsu ini dalam keadaan sakit, itulah yang menjadi najisnya roh kita. Kita baca dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 21-23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kita dalam keadaan sakit. Roh kita sakit, roh kita jadi najis. Dan itulah sebabnya Yesus datang bukan untuk memberitakan penghukuman saja bagi dia, kalau orang tidak mau percaya. Tapi terutama untuk pemulihan melalui penebusannya. Karena belas kasihannya. Supaya kita tidak binasa. Kalau orang sakit dibiarkan gimana? Mati kan? Binasa kan? Nah, dia datang supaya orang tidak binasa. Supaya sembuh dari sakit hawa nafsunya, sakit dosa ini. Itulah analogi wujud atau bentuk dari dosa. Mas Farus. Yang ketiga pertanyaan adalah, tempat di mana dosa berada pada manusia, ya di hatinya tadi. Energi yang muncul dalam hati, dalam kehendak. Yaitu pada wujud keinginan-keinginan yang muncul, yang berasal dari keinginan daging. Dan itulah sebabnya ini harus disingkirkan, ini harus ditarungi. Disalibkan. Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan. Nah itu cara menyembuhkannya. Itu jarum suntiknya itu salib itu. Ia telah menyalibkan daging. Keinginan daging tadi dan dengan segala hawa nafsu. Nah itu hawa nafsu daging apa ya? Yang kita telah baca tadi. Dan keinginannya. Keinginan-keinginan yang didorong oleh daging. Makanya itu harus dibunuh, harus dimatikan semuanya itu. Kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Tolong. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Nah, karena itu matikanlah dalam dirimu. Dengan apa? Dengan menyalibkan tadi. Terus? Segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi itulah yang kedagingan tadi. Terus apa aja? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah
atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Manusia serta lama ini kelakuannya. ditinggalkan, telah dikalahkan. Keinginan daging, efek dari dosa tadi. Ya. Terus pertanyaan yang keempat, apa ada beda dosa kecil dan dosa besar? Di dalam ajaran iman Kristen Ortodoks Timur tidak ada dosa kecil atau dosa besar. Dosa adalah dosa. Mencuri permen sama mencuri mobil sama saja, itu mencuri. Gitu. Yang mendorong adalah hawa nafsu mencuri gitu loh. Jadi oleh karena kalau dalam gereja timur tidak ada dosa kecil, dosa besar. Yang ada adalah dosa yang mendatangkan kematian. Kita baca dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 kalau begitu. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, Nah ini ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Tapi bukan dosa besar namanya loh ya. Tapi dosa yang tidak mendatangkan maut. Terus? hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Terus? Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, jadi kriterianya dua, dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, dosa yang tidak mendatangkan maut itu dosa yang tidak dapat diampuni. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang tidak. Pengampunannya bukan hanya ketiadaan pengampunan bukan hanya di dunia ini saja, tapi di dunia akan datang. Berarti ini apa dosa yang mendatangkan kematian kekal. Apa dosa itu? Menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu apa? Menolak kesaksian Roh Kudus bahwa Yesus adalah Mesias, satu-satunya juru selamat di dalam hati. Dan dosa yang mendatangkan maut itu semua dosa yang membuat kita terputus hubungan dengan Allah, yang Roh Kudus telah berkali-kali mengingatkan kita dan kita tidak mau mendengarkan. Dosa yang membuat kita terputus hubungan dengan Allah. Dan kita lakukan secara sengaja, dan kita tidak mau mentobati dosa-dosa itu. Nah, terutama dosa tidak percaya pada Kristus. Dosa tidak mau bertobat. Dosa yang dipertahankan meskipun sudah diberikan Roh Kudus. Yang secara sengaja dilakukan. Sedangkan dosa-dosa yang lain, kalau kita mau bertobat, kita mau mendengarkan bisikan Roh Kudus, dan akhirnya kita tobati, kita sesali, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, masih dapat pengampunan. Begitu ya. Jadi istilahnya bukan dosa besar, dosa kecil. Sebab dalam ajaran kita, dosa ya dosa. Karena akarnya sama. Makanya dikatakan sebelum melakukan secara fisik pun dalam hati kalau itu sudah diinginkan, sudah itu dosa karena keluar dari akar. Kita baca dari Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, Dia tak? Belum melakukan loh dia, baru menginginkan. Terus? sudah berzina dengan dia Itu di kan. dalam hatinya. Jadi bentuk perzinahan apapun bentuknya, dilakukan secara fisik atau dalam angan, pikir-pikir, itu sudah perzinahan sama aja. Tidak ada besar, tidak ada kecil. Hanya kalau itu tidak mau dipertobati, tidak disesali, dan dipertahankan, dilakukan, ini menjadi dosa yang membawa maut. Kalau ditobati, ya enggak.
Jelas ini ya. Nah, saya kira itulah yang dapat saya berikan untuk saudara Faros, saudara Yunatan Pujo dari Kediri. Yang pertanyaannya udah lama dikirimkan, tapi bisa baru saya jawab sekarang. Tuhan berkati, semoga bermanfaat. Shalom.